Sí, exactamente. Baik, Eh, inilah wilayah Indonesia ya. Wilayah Indonesia dan warna-warna ini menunjukkan kecepatan lempeng. Ya, jadi ini yang biru tua itu adalah nol, jadi tidak bergerak. Yang putih, merah putih ya, yang ini yang paling cepat jadinya yang putih ini itu 10 cm per tahun. Ya, jadi kita bisa lihat Indonesia itu digulung oleh eh, yang namanya Sunda Sunda plate-nya relatif fixes ya, relatif tetap ya, kecuali di beberapa tempat ya. Dan dia dikelilingi oleh lempeng-lempeng yang bergerak aktif baik Indian Oceanic Plate ya, dan yang bergerak makin cepat. Kemudian Australian Continental Plate juga bergerak cepat ya. Terus kemudian dari timur ada Philippine Sea Plate dan Pacific Sea Plate yang bergerak paling cepat ya, relatif terhadap Sunda Plate. Jadi kita bisa lihat mereka dalam posisi menekan, ya menekan eh, wilayah Indonesia ini. Bahkan sebagian sebagian segmen di sini juga bergerak dengan cepat ya, seperti di wilayah sebelah timur dari sesar Palu Koro gitu ya. Karena itu kenapa Palu Koro begitu sangat parah ya waktu terjadi gempa. Ya antara lain penyebabnya ini kecepatan lempeng yang bergerak berbeda gitu ya, dengan sangat cepat dibandingkan sisanya juga di wilayah-wilayah ini, termasuk wilayah sebagian Nusa Tenggara ya. Kita bisa lihat juga ada segmen yang bergerak lebih cepat. Nah ini semua tentu Betul, punya Pak. efek nantinya ya terhadap wilayah Indonesia karena mereka menekan menekan wilayah Indonesia. Nah di Indonesia sendiri berbagai pengukuran yang sudah ada di GPS ya, kita melihat ini segini pergerakannya 5 cm per tahun gitu. Karena mereka ditekan dari lempeng-lempengnya di wilayah di dalam wilayah Indonesia pun bergerak gitu. Seperti wilayah Nusa Tenggara mereka bergerak dominan ke arah timur dan timur laut gitu bergerak. Kemudian wilayah Kalimantan Tenggara, Sulawesi bagian selatan itu bergerak ke arah timur. Nah, sementara wilayah Papua bergerak ke arah barat. Nah, kita di sini bisa melihat ada pergerakan-pergerakan yang em, berpengaruh di lempeng-lempeng itu. Nah, secara kegeologian mereka saling bertekanan sebenarnya, ya saling 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 konvergen. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya banyak patahan-patahan dan itu yang menyebabkan banyaknya kegempaan di daerah situ. Karena memang dinamis ya wilayah kita ini. Nah, akibatnya dengan adanya pertemuan-pertemuan lempeng ini ya, dan itu sudah terjadi dari puluhan juta tahun yang lalu ya, paling paling sedikit yang bisa dimitigasi, kita punya gempa-gempa gitu ya. Gempa-gempa dari gempa yang dangkal ya yang warna putih-putih ini sampai yang gempa yang dalam ya yang warna biru tua ini semua terjadi gitu. Baik di wilayah Sumatera, di Jawa, Nusa Tenggara ya, Sulawesi, bagian Papua gitu. Karena ini memang bagian yang tidak terpisah. Jadi gempa-gempa ini menunjukkan energi yang lepas ya akibat tekanan-tekanan pergerakan lempeng tadi. Nah di samping itu, karena ini pun ada subduksi lempeng, terjadi juga gunung api gitu. Jadi ini semua gunung-gunung api yang berhubungan dengan subduksi lempeng. Karena nanti di kedalaman 100-200 km terjadi dehidrasi dari air yang di bawah lempeng yang menunjang, kemudian mengencerkan mantel di bawahnya, nah terus dia naik ke atas sebagai magma. Nah ini semua kita kenal jalur-jalur gunung api, termasuk yang di Nusa Tenggara pun kita ada Rinjani gitu ya, ada Tambora, ada Sangiang Api, kita ada gunung-gunung yang sekarang sedang meletus yaitu si Lewotobi ya di daerah Flores bagian selatan. Nah ini menunjukkan juga dinamika eh, gunung api. Nah ini semua nanti karena terjadi di wilayah hunian masyarakat, mau tidak mau mereka menjadi bencana gitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak lepas dari proses-proses geologi. Tetapi ketika proses geologi itu terjadi di daerah hunian manusia, itu yang menjadi bencana. Sebenarnya mereka tidak lebih dari proses keseimbangan geologi, keseimbangan alam. Tapi ketika ada manusia yang hidup di dalamnya, kita sebutnya menjadi bencana gitu ya. Nah ya, itulah yang kita ingin mitigasi gitu. Karena ini rutin, rutin terus terjadi. Apa yang terjadi di masa lalu, Lombok pernah dihantam tsunami, pernah dihantam gempa bumi, pernah dihantam erupsi yang luar biasa, akan terjadi lagi pada masa depan. Karena terulang terus yang namanya proses geologi. Paling magnitudonya saja yang berbeda-beda. Nah, tentunya mestinya masyarakat makin banyak kan, makin ke depan nanti gitu. Nah, disitulah kita melihat kepentingan mitigasi bencana itu harus seperti apa. Supaya nanti pada saat terjadinya gempa, terjadinya gunung erupsi, terjadinya tsunami, tidak terlalu banyak menelan korban.
ya baik korban jiwa maupun korban harta benda. Ya kalau tidak kan percuma saja gitu. Kita ngebangun begitu lama, begitu mahal, habis saja sekaligus. Nah kalau kita kita bisa hindari dari awal-awal, ya pasti itu akan mengurangi semua risiko itu terjadi. Baik, kita sekarang masuk ke geologi dan tektonik Nusa Tenggara ya, lebih detail di bagian Nusa Tenggara. Jadi Nusa Tenggara sendiri itu di wilayah sini ya, mulai dari Lombok sampai Timor gitu ya. Jadi dari provinsi NTB dan NTT ya, itu sebenarnya bagian dari bagian jalur dari Sunda ya, busuk Sunda ini. Ya busuk Sunda, terus kalau di subduksinya bagian juga dari subduksi Sunda ya, atau sekarang yang terkenal sebagai Sunda Megatrust ya, karena di sini ada terjadi gempa-gempa sesar naik yang besar yang menyebabkan megatrust. Kemudian isu-isunya sekarang juga kan sedang cukup panas ya, isu-isu megatrust kita akan bahas juga, karena nanti wilayah Nusa Tenggara pun wilayah yang eh, kena potensi gempa megatrust yang berasal dari subduksi di sebelah selatan. Nah, seperti ini ya, jadi kita juga di selatan NTB terus sampai ke NTT sini juga ada subduksi-subduksi ini ya. Jadi dan itu sedang sedang berjalan ya. Ini bisa dilihat di sini kecepatannya 8 cm per tahun. Tadi kita sudah lihat juga apa yang terjadi di sini juga bergerak. Nah, suatu waktu nanti di sini juga ada gempa-gempa yang terjadi di daratan Lombok atau terjadi di offshore utara Lombok atau di offshore selatan Lombok ataupun di Sumbawa sampai ke wilayah Sumba dan Timor. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya ini adalah jalur subduksinya, ya jalur subduksinya di sini, ya. Terus kemudian ini adalah gunung-gunung api aktif yang juga masih bisa meletus ya, seperti sekarang terjadi di Lewotobi ya, di Flores Selatan di sini, ya. Dan tadinya itu sekarang statusnya bukan normal, tapi sedang sedang waspada, mungkin ada peningkatan status. Oke, nah kita bisa melihat di sini juga eh, apa dari sini cukup jelas ya. Di sini kita punya punya ada satu elemen ya, yang ini adalah palung 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 subduksi. Jadi di sini asal dari gempa megatrust ini wilayah NTB dan NTT di sininya ya, sampai ke arah sini. Terus di sini pun kita punya satu jalur yang jelas sekali, ini adalah sesar naik yang kita sebut sebagai Flores sampai ke Lombok atau Bali backup thrust. Nah ini juga bahkan lebih 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 berbahaya ya, menyebabkan kegempaan di wilayah sini seperti terjadi yang sudah-sudah di wilayah bagian utara dan Nusa Tenggara gitu, ya. Dan sebagian juga terjadi di laut gitu ya. Jadi di laut, kadang-kadang di utaranya terus karena terus dia bisa longsor ke dalam laut, nah bisa menimbulkan tsunami, ya. Nah ini ada gambar morfotektonik, jadi ini seperti tektonik, jadi kita bisa melihat ada subduksi di sebelah selatan ya, sampai ke wilayah timur ini, tapi di sini timur yang masuk adalah lempeng benua, di sini yang masuk adalah lempeng samudra. Nah, kemudian di sebelah utara kita punya Flores Thrust ya. Ini juga Flores Thrust yang aktif ya, sesar naik yang panjang, dan ini yang sering menjadi pusat-pusat eh, gempa ya di sini, yang dan akan menyebabkan banyak kegempaan di wilayah Nusa Tenggara di sini. Nah, ini gambar yang lebih kurang sama ya. Jadi kita kalau dari sisi kegempaan, tsunami ada dua ancaman yang berasal dari Sunda Trench di sini, ya terus juga di Timor Trough di sini ya. Ini tidak disebut megatrust karena di sini bukan subduksi tapi dia ada collision. Nah kemudian sumber yang lain datangnya dari sesar-sesar naik di sebelah selatan Laut Banda ini atau di sebelah utaranya Nusa Tenggara yang kita sebut sebagai Flores Thrust, dan juga ini menerus sampai ke wilayah Lombok. Di samping gunung-gunung api ini gitu. Ya ini semua gunung-gunung api aktif gitu. Ya, belakangan di wilayah Flores ini yang sering meletus duluan ya, ada Lewotobi, kemudian Lewotolok di sini itu sudah berkali-kali meletus. Nah, kita punya section di sini ya, ada section yang motong di sini ya, mulai dari subduksinya di sini terus sampai ke wilayah Flores Trust yang tadi ya. Kebetulan ini motong Lombok, coba kita bisa lihat seperti apa sectionnya. Nah ini, jadi yang section dari C ini adalah ini kita bisa melihat dari selatan ya. Dari selatan ini kita punya subduksi di sini, dan itu bisa menyebabkan gempa-gempa megatrust ya. Kemudian di sebelah utaranya yang saya kasih lingkar ini adalah Flores Trust-nya. Flores Trust, dan sementara di sini kita punya gunung api gitu, gunung api Rinjani di sininya. Ya,
Nah, itu adalah sumber-sumber yang bisa menjadi kebencanaan. Ya, karena ini adalah wilayah-wilayah yang dihuni oleh manusia gitu. Dan ini lebih kurang ancamannya sama gitu sampai ke wilayah-wilayah sini. Ya. Nah, ini gambar yang sama, ini gambar dari Bu Teti ya. Di sininya kita bisa melihat eh, pusat-pusat kegempaan yang ada, yang pernah terjadi. Ini adalah gempa-gempa megatrust di sini ya. Kita bisa lihat ya, ini gempa-gempa yang kita sebut sebagai intraslab. Terus ini gempa-gempa yang ada di overheating plate-nya. Nah, kemudian juga ada di Lombok. Nah, terus di sini juga kita punya gempa-gempa yang sifatnya dari sesar naiknya Flores Thrust yang ke arah sini, ya, yang datangnya dari sini. Gitu. Jadi terus di sini adalah gunung apinya Rinjani, gitu. Ini gunung-gunung api yang tua. Dan itu yang menyebabkan setting tektonik atau setting geodinamik untuk menyebabkan kebencanaan di wilayah Lombok dalam hal ini ya. Dan juga ini hal yang sama menerus ke Sumbawa, ke Flores ya. Jadi ada apitan dua, ada dari subduksi dari selatan, dari subduksi lempeng Samudra Hindia, kemudian ada Flores Trust, Wetar Trust atau Lombok Trust yang dari utara. Di sini karena kita punya semacam sesar naik di sini. Ini bukan bukan model subduksi ya, tapi dia di sini kita punya sesar naik. Baik, kita mulai bahas detail sekarang bagaimana dengan kegempaan dan tsunami di Nusa Tenggara. Nah, ini yang sudah terjadi gitu ya. Jadi saya ada beberapa slide yang menunjukkan gempa-gempa yang sudah terjadi dengan magnitude bisa dilihat dari skala ini mulai dari 4,5 sampai di atas 9. Terus ini kedalamannya, ya kedalamannya dalam skala warna. Nah ini tentu yang paling banyak adalah di Sumatera ya, bisa kita lihat sampai yang paling besar yang di atas 9 itu satu-satunya pernah terjadi adalah di Aceh ya di tahun 2004. Terus beberapa yang besar juga ada di sini. Nah terus ke Jawa makin lama makin berkurang. Ini adalah gempa-gempa megatrust. Nah di Lombok Sumbawa sedikit, ya makin sedikit di sini gitu. Nah di samping itu juga ada kegempaan-kegempaan yang terjadi di wilayah utaranya, di utara-utara sini. Ya itu yang berhubungan dengan sesar naik Wetar dan sesar naik Flores yang tadi digambarkan sebelumnya. Nah, kalau diambil dari data-data beberapa lama ya, jadi kita di sini aktivitas di Nusa Tenggara termasuk di Bali dipengaruhi oleh aktivitas subduksi ya dari selatan kita punya penunjaman lempeng di selatannya, terus kita juga punya aktivitas busur di belakang Flores ya ini ya yang naik ini. Jadi inilah wetar trust di sini ya, dua-duanya. Jadi kita punya subduksi dari arah selatan di sini, terus dari utaranya kita punya sesar naik wetar dari wetar sampai ke Flores sampai ke utara Lombok gitu. Nah ini kegempaan yang pernah terjadi ya di wilayah Nusa Tenggara di sini ya. Mulai dari yang dangkal, yang warna merah, terus yang intermediate, yang warna kuning sampai yang dalam gitu, yang deep dari sini. Nah kita bisa bisa melihat asalnya dari mana. Kalau yang deep tentunya datangnya dari subduksi sini. Ya, sementara kalau yang dangkal bisa gabungan dari selatan, dari tekanan subduksi atau dari Flores Trust. Nah, ini gambar yang lebih sederhana ya. Ini dari katalog gempa bumi dari tahun 1960 sampai 2008. Ini yang pernah terjadi ya, gempa-gempa di Nusa Tenggara, sebaran-sebarannya ya. Nah, dan ini adalah vokal mekanisme ya, vokal mekanisme yang terjadi. Kalau kita lihat di utara itu seragam hampir semuanya sesar naik ya, vokal mekanismenya karena memang berhubungan dengan terasnya ini, si Wetar, Flores sampai ke Lombok teras di sini. Ya, nah termasuk yang Rinjani di 2018 ya tersebar di sini. Ya. Nah sementara dari selatan kalau kita lihat kebanyakan itu berhubungan dengan eh, normal fault ya. Karena di sini memang tarikan gravitinya sudah besar. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di masalah kegempaan megatrust di sebelah selatan Nusa Tenggara. Nah ini kegempaan dari 1964 sampai 2019 sama sebarannya seperti begini ya. Eh, ini besar karena ini sudah memuat hampir semua earthquake swarm. Jadi gempa yang sangat banyak ya, lebih dari ratusan yang terjadi di 2018 di Lombok, yaitu sangat banyak di Lomboknya di sini. Terus ada gempa-gempa sebaran di tempat-tempat yang lain. Nah, terus kemudian kalau kita lihat sejarah gempa merusak di Bali dan Nusa Tenggara, kawan-kawan bisa melihat ini kebanyakan tuh di utara gitu, ya di utara di sini. Kebanyakan di utara karena memang penyebabnya adalah si sesar naik Flores ini. Ya, sesar naik Flores, ya, termasuk yang di Lombok juga sudah diplot di sini yang di 2018. Sementara di sini juga ada ya gempa-gempa megatrust yang ada di eh, selatan ya, di offshore-nya. Ya, tapi kalau kita lihat kekuatannya juga
Tidak ada yang melebihi 7 ya. Semua itu di bawah 7 di sini, di selatannya. Nah ini tsunami, tsunami yang pernah terjadi ya. Kita bisa lihat hampir semuanya itu di utara ya. Nah ini nih, ya. Jadi ini gempa-gempa yang menyebabkan tsunami ini. Semua hampir di utara. Ya. Di selatan malah sedikit ini yang eh, di wilayah ini ada sedikit ya, ada beberapa. Terus di sini ada di Sumba pernah gitu ya, tapi nggak banyak dibandingkan di sisi utaranya. Ya, tsunami yang paling parah yang pernah terjadi ada di Flores, yang sebenarnya pusatnya itu adalah di daratan, tapi dia melongsorkan muatan batu-batu dan lain-lain, terus dia masuk ke dalam air laut dan kembali ke sini sebagai tsunami. Ya, histogram ini menunjukkan jumlah korbannya gitu. Jadi korban yang paling banyak ada di sini. Ya. Baik. Nah, sekarang kita melihat lebih detail tentang megatrust gitu. Jadi, PUSGEN, Pusat Gempa Nasional ini sudah membuat peta seperti ini. Jadi, kawan-kawan bisa mengakses langsung karena ini terbuka ya, PUSGEN. Jadi, khusus untuk Nusa Tenggara, kita bisa lihat Lombok dan lain-lain itu ada di segmen ini, disebut sebagai segmen megatrust Sumba. Dan ini juga terancam dengan magnitude 8,5 gitu ya. Jadi tidak berbeda dengan magnitude yang lain. Tapi tadi kita lihat kegempaan di sini belum tidak ada yang 8,5, rata-rata semua di bawah 7 gitu ya. Tapi ini potensi gitu, potensi yang paling buruk gitu, bisa sampai 8,5 di wilayah megatrust ini, di wilayah megatrust di sebelah selatan Nusa Tenggara. Nah terus ada data lain bahkan di sini pemutakhirannya ya, pemutahiran segmen megatrust di peta gempa nasional, bahkan kalau di sini disebutkan di segmen Bali itu bisa maksimum magnitudenya 9 ya 9, terus di segmen NTB itu 8,9, kemudian di NTT itu 8,7 gitu ya. Jadi itu semua gempa-gempa kuat ya, gempa-gempa yang sangat kuat mulai dari 9, 8,9, 8,7 di selatan Lombok ini gitu. Nah, kita akan bahas masalah ini. Apakah mungkin bisa mencapai sebesar itu? Nah, ini data yang ada, data yang ada menunjukkan kegempaan yang pernah terjadi dari 1900 sampai 2004, 2024. Jadi sejak seismograf ditemukan di 1900. Nah, jadi ini sudah pengukuran dari alat gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di selatan Nusa Tenggara itu jarang gitu ya. Paling hanya satu gitu yang di atas 7. Ya, sisa-sisa yang lain di bawah 7 semua gitu. Ya, di Sumba di sini, di Sumba itu 7. Jadi Sumba pun sebenarnya bukan megatrust tapi authorized karena dia terjadi sebenarnya sebelum sebelum subduksi gitu. Jadi kalau ini misalnya dikeluarkan karena ini bukan gempa megatrust, jadi belum ada gempa dengan magnitude 7 di selatan eh, Nusa Tenggara, bahkan Bali gitu. Paling terakhir yang ada di selatan Banyuwangi, betul itu ini mencapai sekitar 7,9 gitu. Nah di selatan Nusa Tenggara nggak ada gitu. Tetapi kalau kembali ke sini, ini kok bisa diplot Bali sampai 9,0 termasuk di selatan Lombok gitu. Terus NTB 8,9, NTT 8,7, padahal kenyataannya tidak ada yang lewat 7. Kan itu jadi pertanyaan kan. Walaupun Pusgen memang ini menunjukkan ini yang terburuk. Jadi ini magnitude yang paling buruk, itu paling paling besar. Tapi coba kita lihat secara geologi, apakah mungkin bisa mencapai magnitude sebesar itu? Nah, kita lihat ini dulu ya. Jadi kita lihat profil subduksi di sini. Jadi ini profil subduksi, ini semua epicentrum gempa yang sudah diplot di sini, dan garis-garis kuning ini menunjukkan sectionnya gitu, section subduksinya yang dibangun dari pusat-pusat gempanya gitu. Nah kalau bisa perhatikan mulai dari A ini sampai ke J ini, jadi ini mulai dari sebelah utaranya Aceh ya sampai ke Sumba. Coba kalau perhatikan ya, makin ke sini itu makin curam ya, makin ke sebelah timur itu makin curam. Nah di sini mulai curam nih, yang kayak ini ya, yang kayak ini di selatan Selat Sunda nih, mulai di selatan Jawa nih, makin curam ke sini, makin curam, curam. Ini selatan Lombok seperti ini, dan paling curam itu dari selatan Sumba, hampir tegak gitu si Benioffnya. Apakah itu punya 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 implikasi sangat kuat, implikasinya untuk menyebabkan kekuatan kegempaan? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Kenapa subduksi itu di utara Aceh, di Sumatera Barat dia landai Benioffnya ya, sementara makin ke selatan Jawa makin curam,
Dan paling curam hampir tegak itu ada di Sumba. Dan apakah itu punya implikasi terhadap kegempaan di wilayah yang ditekannya, yaitu menekan Sumatera kan, menekan Sumatera, menekan Jawa, menekan Nusa Tenggara. Nah ini. Jadi sebenarnya kita hanya punya pulau itu yang muncul di wilayah megatrust itu hanya di selatan, hanya di baratnya Sumatera kan, di barat Sumatera. Jadi di sini bisa ditaruh GPS dengan baik dan akhirnya bisa melihat sedang sedang apa pergerakannya gitu. Nah sementara di Jawa tuh nggak ada, di sebelah selatan Jawa nggak ada, di sebelah selatan Nusa Tenggara nggak ada pulau gitu. Sumba baru ada Sumba di sini gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu dengan pasti bagaimana kelakuan megatrust di sebelah selatan Jawa sampai Nusa Tenggara. Ya. Nah, walaupun oleh Pusgen dibikin seperti itu, Pusgen kan sudah menggambarkan ini kembali ke sini ya, ke peta yang ini. Nah ini peta ini. Ya. Tapi sebenarnya kawan-kawan bisa lihat ya perbedaan-perbedaan subduksi mulai dari sini sampai ke Sumba, terus perbedaan validasi datanya. Jadi ini datanya tidak tervalidasi sebenarnya dengan baik. Mulai dari selatan Jawa sampai ke selatan Nusa Tenggara, tetapi kalau di barat Sumatera sudah tervalidasi dengan baik karena ada pulau-pulau ini. Ya. Nah itu dari segi validasi data aja berbeda gitu. Nah, nah sekarang ada peta yang menarik. Coba kawan-kawan bisa lihat ini. Ini adalah peta umur oceanic plate yang menunjang di bawah Sumatera, di bawah Jawa dan di bawah Nusa Tenggara. Coba kawan-kawan perhatikan. Makin ke arah Tenggara, ya itu makin tua oceanic crust-nya. Ya, mulai dari Nusa Tenggara, mulai dari Lombok, itu sudah main di atas 150 juta tahun umur oceanic crust-nya yang menunjang di bawah Nusa Tenggara. Sementara di sini makin muda ke sini, ya. Di sini mainnya hanya 40, 50 gitu ya. Sampai semua barat-baratnya si Sumatera itu di sini mainnya sekitar 70 gitu. Di selatan Jawa itu sudah mulai main di 100. Yang ini yang hijau ini selatan Jawa. Jadi ini 100 sampai 150 ya. Nah, mulai di Nusa Tenggara 150 sampai 180 ya, 160. Nah, apa yang terjadi kita ketika lempeng oseanik kita sangat tua? Ada dua hal yang terjadi. Dan itu sudah dipelajari oleh para ahli seismologi. Ada tipe Chili. Tipe Chili adalah tipe yang ininya yang oceanic crust-nya yang thin, masih thin dan hot dan buoyant. Jadi dia terapung. Nah, yang terapung begitu, tentu dia akan menekan dengan kuat si lempeng overheating-nya. Ya, lempeng di atasnya lebih kuat karena dia lebih ngambang. Gitu. Jadi dia menekan dengan kuat di situnya. Nah, itu akan menyebabkan palungnya akan dangkal, ya. Terus akan menyebabkan shallow deep benioff dan ini yang paling penting, great compressional earthquake. Jadi tidak heran kenapa di Sumatera sampai 9,2, 8,5, 8,8 itu semua sudah terjadi di wilayah Sumatera sini. Ya. Nah, tipe yang ekstrim yang lain adalah tipe Mariana. Tipe Mariana, old, thick, old, and dense lithosphere. Karena karena oceanic plate dengan semakin dia makin tua, itu akan makin berat, makin tebal. Ketika mereka subduksi, dia akan ditarik oleh gravity pull di palungnya. Bukan menekan dengan kuat si pulaunya, tapi dia ditarik ke bawah. Kan itu tidak heran, kenapa tadi kalau kawan-kawan masih ingat, vokal mekanisme dari gempa-gempa di selatan Jawa, di selatan Nusa Tenggara, kebanyakan adalah normal fault. Ya, sementara di baratnya Sumatera, trust, gitu ya. Nah itu perbedaannya. Nah ini menyebabkan apa? Ya, ini steep deep Benioff zone dan no great compressional earthquake. Nah, steep Benioff zone itu sudah langsung ditunjukkan oleh data. Nah, ini steep nih, ini Jawa. Ini mulai Jawa, Jawa, Lombok, Sumba. Steep kan? Jadi dia tidak menekan Jawa dengan kuat, tidak menekan Nusa Tenggara dengan kuat. Kalau dia tidak menekan dengan kuat, bagaimana bisa menghasilkan megatrust yang sampai 7, 8? Nah, itu di situ. Ya. Kuncinya di situ. Berbeda dengan di Sumatera. Di Sumatera landai. Ya. Dan yang landai begini, dia akan menyebabkan batas lempeng. Jadi batas lempeng yang bersentuhan lebar kan, kalau dia landai kan. Coba bayangkan kalau dia curam gini. Berarti kan dia hanya sempit interceptnya. Jadi pertemuan antar lempeng benua dengan lempeng samudera kan sedikit. Nah, itu akan menyebabkan rupture yang sangat sempit. Rupture yang sangat sempit tidak akan mungkin menyebabkan kegempaan lebih dari 7.
Tetapi rupture yang lebar, kayak di Sumatera, sampai 9,2 pun bisa tercapai. Bahkan lebih pun bisa. Gitu. Dan itu sudah semua sudah terekam dengan data. Nah, ini lebih detail lagi. Ya. Jadi ini tipe cili seperti ini. Ya. Ini sangat sangat landai di sininya. Ya, sangat landai. Terus di sini sudah mulai curam. Di sini sudah mulai curam. Nah, ada istilah yang namanya decoupling dan coupling. Coupling itu dia menekan dengan kuat, itu namanya coupling. Begitu decoupling, dia nggak menekan dengan kuat karena dia sudah mulai curam. Ya, itu decoupling. Nah, yang paling ekstrimnya adalah di sini. Ya. Nah, dalam posisi dia coupling, kita bisa lihat vektor tekanannya itu ke arah benua. Jadi ini akan mengalami kegempaan yang besar gitu. Nah, sementara kalau yang transitional, dia dia mulai ke arah sini trajektorinya. Ya, nah yang paling 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 ekstrim trajektorinya udah nggak menekan dengan kuat, malah dia cenderung dia lebih gravity pull. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya. Nah, hal yang lain yang belum banyak diantisipasi dan dilihat orang-orang, ternyata data yang menggunakan data ini yang namanya Trans Parallel Gravity Anomaly atau TPGA dari Global Studies menunjukkan, dan ini bisa menyediakan suatu pedoman untuk kelakuan seismogenic behavior dari subduction zone. Ya, bagaimana kelakuan kejadian gempa di subduksi. Nah, negatif anomali, jadi yang warna dari 0 sampai ke sini, itu negatif anomali dari gravity-nya, itu berkorelasi dengan more vigorous and larger earthquake. Ya, sementara positif anomali dicirikan oleh lower seismic potential. Nah, kalau kan bisa lihat coba, kita bandingkan daerah di sini, daerah di sebelah barat Sumatera, ini semuanya negatif anomali. Coba lihat ke Jawa, nggak ada, nggak ada. Di bawah Nusa Tenggara, nggak ada yang negatif anomali. Bahkan dia masuk ke wilayah positif anomali. Jadi artinya apa? Positif anomali. Lower seismic potential dari sisi megatrustnya. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya adalah karena di wilayah ini kita punya shallow mantle wedge yang masuk ke daerah core arc-nya. Jadi ada shallow mantle wedge yang masuk. Nah, sementara di Sumatera tidak terjadi. Ya, nah akibatnya apa? Kawan-kawan bisa lihat di sini. Di sini banyak sekali gempa-gempa besar dengan semua mekanismenya kompresif ke arah sini. Ya, satu lagi di Sumba di sini. Tapi ini Sumba seperti yang tadi saya ceritakan bukan megatrust karena dia posisinya ada di outer rise. Ya, jadi artinya di sini tidak pernah terjadi megatrust yang besar. Ya, yang di atas 8 maksudnya ya. Kalau sampai 7 bisa 7,5, 7,7 sudah terjadi di selatan Jawa, tapi itu pun sangat jarang. Ya. Nah, akibatnya apa? Sumatera tetap menjadi the most vulnerable site for the future megatrust earthquake. 8 skala dalam pandangan saya akan selalu terjadi di Sumatera. Di Jawa bisa, mungkin bisa, tapi sulit. Ya, sulit secara geologi. Ya, kawan-kawan sudah lihat alasannya kenapa ya. Bukannya tidak mungkin, bisa saja, karena kan tidak semua sudah terpelajari kan. Tapi dengan data yang ada, dengan pengetahuan yang ada, saya bisa bilang semua gempa 8 ke atas akan terjadi di Sumatera, di Jawa 8 ke bawah, dan mungkin tidak mencapai 8. Makin ke arah Nusa Tenggara, makin kecil kemungkinannya. Tetapi Nusa Tenggara punya ancaman yang lebih gede, yaitu Flores Trust. Itu yang harus lebih diamati, diwaspadai dalam kondisi mitigasi. Dan itu tidak dipunyai di Jawa dan di Sumatera gitu. Ya. Nah, dari sini juga sudah jelas nih. Ini adalah seismogenic zone-nya. Jadi ini disusun dari intercept kegempaan. Ya. Jadi ini di selatan Jawa tuh begini, terus makin menyempit di selatan Nusa Tenggara gitu. Ya, menyempit di sini. Nah, semakin menyempit ini, semakin menyempit rupture areanya. Semakin rupture area menyempit, semakin sulit untuk gempa mencapai 8 ke atas. Ya. Ini sectionnya kayak gini sectionnya. Nah, ini. Ya. Kalau di di sebelah barat Sumatera, kita punya lempeng yang tadi muda kan. Akibatnya dia buoyant, keangkat, menekan dengan kuat operating plate kita di sini. Akibatnya apa? Intercept antara operating plate dengan subducting plate itu gede, seismogenic zone-nya besar, lebar. Nah, di sepanjang inilah bisa terjadi kegempaan. Nah, gempa-gempa ini yang bisa menghasilkan 8 magnitude sampai 9 magnitude seperti di sini. Ini di selatan Jawa dan Lesser Sunda, Nusa Tenggara begini aja dia. Hanya sedikit aja kecil di sininya. Ini mana bisa menyebabkan kegempaan di atas 8. Di Nusa Tenggara sendiri belum ada yang mencapai 7.
ya, karena itu penyebabnya, ya, sempitnya rupture zone. Nah, jadi kembali ke peta-peta yang tadi, kalau saya sih agak meragukan, bukan meragukan, sulit lah terjadinya megatrust sampai 9 di Bali tadi ya. Terus 8,8 di selatan Lombok, 8,7 di selatan Sumbawa Flores. Susah. Secara geologi itu sulit untuk terjadi. Nah, sekarang kita bahas yang lebih berbahaya sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara, yaitu Flores Trust ini. Nah, dan itu juga yang sudah terekam sama data. Ya. Nah ini dari publikasi yang paling pertama lebih kurang dari McCaffrey ya. Di sini digambarkan semua vokal mekanismenya. Terus saya ambil yang ininya ya, wilayah yang di shade warna merah ini, kira-kira ini gitu. Ya. Nah ini, jadi di selatan, di Lombok, di Sumbawa tuh kayak gini modelnya, kan curam sekali gitu. Akibatnya dia tidak bisa menekan, tetapi ada yang lebih berbahaya lagi gini. Nah, di sini ada satu segmen segmen lempeng yang masuk ke sininya, kena sesar, sesar naik. Nah, sesar naik itu di sininya. Nah, Lombok, Sumbawa, Flores itu duduk di sininya gitu. Dan ini sebenarnya yang menyebabkan berbahaya karena karang gempanya ada di sini gitu. Lokasi-lokasi ini ya. Jadi gempa-gempa ini bukan dibangunkan dari operating pad di sini, tapi dia dibangunkan dari karena ada Flores Trust ke sini. Nah, ini. Jadi mengapa di NTB itu contohnya ya, sesar naik Flores itu lebih aktif dibandingkan zona megatrust? Karena tekanan sesar naik Flores terhadap Bali dan Nusa Tenggara itu sangat kuat, menekan dengan kuat, sehingga memicu terjadinya banyak gempa kuat. Nah, sementara tekanan subduksi lempeng Indo-Australian yang menukik sangat curam, yang tadi ya, akibatnya dia lemah tekanannya. Ya, jadi dia sulit sekali menyebabkan kegempaan yang sangat besar. Tadi juga kita sudah lihat rupture zone-nya sempit kan. Ya, jadi dia tidak mungkin menyebabkan gempa yang kuat gitu. Ya. Nah, jadi yang harus lebih diwaspadai dalam mitigasi adalah gempa-gempa ini, penyebab ini, si Flores Trust ini. Dan ini sudah terjadi beberapa kali gempa-gempa, bahkan dari histori yang lama gitu ya. Dia sampai 7,5, 7,5, 7 gitu, 7, 7, 7, walaupun ini dari belum ada rekaman ya, belum ada rekaman dari seismograf. Gempa yang 2018 di Flores Trust yang magnitude utamanya, ada yang bilang 6,9, ada yang bilang 7. Dan itu sudah tercapai. Ya. Di selatan Lombok belum ada yang sampai 7 dari megatrustnya. Nah, itu sudah langsung menjadi bukti ya. Terus dari paleoseismologi disimpulkan di sini pernah di utara Bali 18 magnitude 7 ya di Lombok yang itu 7 yang 2018, terus di Flores Trust di sini 7,5 bahkan. Di sini belum ada yang mencapai 7 di sini. Berarti lebih galak yang namanya si Flores Trust, Megatrust dibandingkan si Megatrust. Ya Megatrust aja malah lemah dia karena udah menukik aja gitu. Dia kayak orang udah pengen tidur aja gitu. Ya sementara si Megatrust itu masih muda, masih menekan dengan kuat si Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores. Ya, nah, ini contohnya salah satunya ya. Gempa yang terjadi di 2018, gempa Lombok sebanyak 1.200 lebih pendaki telah dievakuasi dari Gunung Rinjani ya. Dan saat itu juga longsor ya. Karena dia terjadi di sekitar Sembalun gitu ya. Ini bisa dibilang sangat menakutkan, ada longsor bebatuan dari atas gunung dan ini evakuasi yang meninggal ya di Gunung Rinjani. Dan gempanya tuh pindah-pindah. Nah, kita bisa lihat nih, ini gempa pertamanya di sini, 29 Juli. Itu 6,4 magnitude-nya ya. Jadi ada di sini nih, di wilayah Sembalun di sini. Di wilayah Sembalun ya. Terus ini gempa utamanya ada di sini justru. Jadi itu gempa pembuka nih. Ya, gempa pembuka. Nah, seminggu kemudian terjadi gempa utamanya. Ya, 6,9. Masih di sebelah timurnya Sembalun di sininya. Kalau dari institusi lain ini sampai 7,0 magnitude-nya. Jadi udah tercapai itu magnitude. Dan ini yang menyebabkan korban-korban banyak tuh di sini. Tapi korban yang tadi yang 1.200 dan itu setengahnya, lebih setengahnya orang-orang ekspat ya, yang naik ke Rinjani, yang terevakuasi itu ada di sini. Ya. Nah, terus 9 Agustus dia pindah lagi ke sini ke barat. Ya itu yang mungkin menyebabkan hotel di dekat Gili Trawangan ambles sebagian kan, yang sekarang kosong itu ya. Kemarin kebetulan kami lewat ke sana. Terus dia di 19 Agustus dia pindah lagi ke sininya. Dan ini gede-gede gitu. 6,3. Jadi ini bukan susulan karena besar lagi. Terus ini lebih gede lagi ini 19 Agustus sampai 7 lagi di sini. Pindah di sini. Jadi ini gempa-gempa yang mengherankan sebenarnya. Ya. Nah, terus yang terakhir 5,5 yang gedenya. Habis itu dia diikuti oleh ratusan gempa susulan yang merah dan itu sampai September. Makanya dia
ngumpul sampai ratusan ada di situ, ya Juli sampai September. Dan itu menyebabkan, dan semuanya adalah Flores Trust. Ya, karena kedalamannya 14 kilometer, 31 kilometer, 10 kilometer, 25 kilometer, dan Flores Trustnya di sini kan. Ya. Nah, pusat gempanya di dalam gitu. Jadi itu menyebabkan seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat dari pemetaan, ternyata yang kalau kita lihat tsunami hazard pun itu kalau diplot itu banyaknya di utara gitu. Di utara. Kenapa bukan di selatan sini gitu ya? Karena megatrustnya dianggap tidak bisa menghasilkan tsunami. Nah, jadi artinya untuk mitigasi kebencanaan tsunami yang harus dipetakan kemana sih arah evakuasi, justru bukan di selatan, ya. Kalau di Pulau Sumbawa, kalau di Pulau Nusa Tenggara itu. Nah, di sini kalau ini nggak diploti, daerah bahaya tsunami-nya nggak ada di sini. Justru di utara semua. Kenapa? Karena itu Sewetar Trust dan Polres Trust. Jadi kawan-kawan yang bergerak di mitigasi kebencanaan, juga kawan-kawan yang di geowisata gitu ya, yang juga sering bersentuhan dengan masyarakat ya di sini yang harus diantisipasi gitu. Wilayah-wilayah tsunami yang dibangkitkan oleh Flores Trust ya, oleh Flores Trust dan kemudian oh ini baterainya mau habis mana tadi? Enggak, baterai komputer, laptop. Laptop baterai. Makanya dia diem. Ya, langsung freezing ya. Nah, baterainya belum dinyalain. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, itu jadi yang harus lebih diantisipasi untuk kewaspadaan adalah utara itu ya untuk mitigasi kebencanaan. Baik, itu tentang sudah kegempaan ya, apa bergerak ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya karakter behavior megatrust, kalau Sumatera saya nggak meragukan gitu. Apa yang ditulis sama Busquets memang memang kemungkinan besar dan itu mungkin akan terjadi lagi segede itu, bahkan mungkin 9 bisa. Tetapi untuk Jawa sampai ke Sumba kan pernah dibacakan tuh sama BMKG gitu ya. Tinggal tunggu waktunya gitu ya. Dan itu bikin heboh luar biasa gitu kan. Karena tunggu waktu kan bisa besok. Gitu. Jadi kalau saya golongkan ada 3 kemungkinan. The worst is yet to come. Tinggal tunggu waktunya. Yang paling buruk itu akan terjadi. Berarti paling buruk apa? 9. Ya, seperti di plot di selatan Bali. Di Lombok berapa? 8,8, 8,7 kayak gitu. Atau itu yang never come. Tidak akan pernah terjadi. Ya, atau it is hard to come. Sulit untuk terjadi. Kalau saya sih berpendapat ini, it has to come, ya, karena berdasarkan semua pengetahuan geologi, ya, yang sudah terpetakan, gitu. Sulit untuk terjadi kalau lewat dengan data-data yang ada, terus terus dengan setting geologi, sulit untuk terjadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk kegempaan, tektonik khusus Sunda Banda, Sumatera Flores, karakter geologi dan tektonik yang berbeda. Ya, umur lempeng samudera yang subduksi makin tua dari tersier ke kapur bawah. Bahkan di selatan Sumba itu sudah Jurassic, ya, lebih dari 150 juta tahun. Terus zona Benioff makin suram, couplingnya makin lemah, bahkan sudah decoupling. Jadi tidak menekan namanya, tidak decoupling, tidak coupling itu. Terus berubah dari kompresi ke tension, ya. Jadi dia ditarik. Jadi si lempeng itu tidak menekan pulau, justru ditarik ke dalam palung. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak terjadi gempa dengan kuat. Nah, terus gempa megatrust Jawa sampai Sumba artinya, mungkinkah menghasilkan megatrust M8 plus? Sulit, ya, dikarenakan faktor subduksi yang berbeda dengan Sumatera. Ya. Nah, tetapi gempa backup trust Bali, Flores, di situ ada kerak transisi antara Samudra Sunda Lain dengan Banda yang menekan musuh Sunda Banda lebih aktif, ya, menggenerasikan gempa-gempa di sebelah utara Bali sampai Flores termasuk Lombok, Sumbawa dibandingkan gempa megatrust di sisi selatan yang sifatnya decoupling. Nah, karena itu mitigasi kebencanaan kalau bicara gempa itu harus diarahkan ke utara. Ya, kalau di Nusa Tenggara. Nah, ini yang terakhir tentang erupsi gunung api di Nusa Tenggara ini nggak banyak ya. Tapi kita tahu di sini bahaya gunung api juga besar ya. Ada bahaya yang segera. Ya, misalnya di sini ada ledakannya, terus ada pyroclastic flow di sininya, terus ada tsunami ya beberapa hari kemudian.
kalau sudah berminggu-minggu jatuhan espol, dan ini bisa mengganggu ya. Waktu Rinjani 2015 ya terakhir ya, update-nya. Itu juga sama ya, beberapa bandara seperti itu tuh karena abu vulkanik, terus bulan-bulan, nah kalau udah bertahun-tahun itu karena Kalimat Efek. Nah, itu yang seperti itu. Nah, tetapi jangan salah, Nusa Tenggara pun punya dua gunung api yang menyebabkan prahara bagi dunia, ya, yaitu ini, nah, Tambora dan Samalas. Ya, ini ledakan yang besar, bisa kita lihat volcanic explosivity index-nya atau indeks ledakannya 7, Tambora, Rinjani 7, dan kalau kita lihat dari energinya, setara energinya di sini sama-sama. Samalas, eruption itu 2 kali lebih kuat dari Tambora, Tambora di bawahnya gitu. Tapi dua-duanya besar gitu, ya. Dan dia kolom 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 abunya pun naik sampai ke stratosfer. Nah, akibatnya dia menjadi prahara bagi dunia. Ya, tidak hanya di sini, tapi juga di sana. Ya, nah itu terjadi dulunya di Nusa Tenggara, ya, ada di situ. Apakah bisa terulang lagi? Bisa, tapi mungkin lama karena butuh kekuatan yang besar untuk membangun itu. Tapi mungkin sementara ini Gunung Rinjani, Gunung Lewatobi, gitu ya, Gunung Lewotolok, paling ya letusan-letusan freatik yang kecil, tapi harus terus dilihat. Dan yang lebih berbahaya juga adalah lereng-lereng ya, lereng-lereng gunung api yang longsor. Nah itu berbahaya juga, apalagi kalau musim hujan dan lain-lain ya. Nah, ini baru saya akses kemarin ya. Nah, ini hari ini sebenarnya, dini hari tadi, kita bisa lihat status gunung-gunung api yang sedang waspada, termasuk Rinjani. Rinjani warnanya kuning di sini. Berarti dia waspada gitu. Terus ada longsoran, ya. Nah, itu yang juga harus diantisipasi gitu di lerengnya. Ya. Nah, terus gunung-gunung yang lain adalah gunung-gunung Iya di sini. Nah, terus gunung yang sedang siaga adalah Gunung Lewotobi ini, yang sedang meletus, ya. Terus Gunung Lewotolok juga posisinya dalam posisi waspada. Yang lain dia posisinya dalam kondisi normal gitu. Jadi tetap diamati ya. Dan itu juga semua sudah ada pos-pos gunung apinya untuk gunung-gunung api ini, karena gunung api ini semua masih hidup ya. Untuk penduduk yang kecil ini juga bisa berbahaya gitu ya, kalau untuk memang mereka langsung terkena oleh imbas gunung api tersebut. Baik, saya kira itu yang bisa saya presentasikan, mudah-mudahan menambah wawasan buat kawan-kawan semua, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Oke, terima kasih Pak Awan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau sebelumnya saya akan awali dulu nih Pak Awan. Silakan. Eh, Penasaran ya, kelihatannya kita tenang lah, tidak informasi dari Pak Awan itu. Lombok itu nggak terlalu besar seperti yang di Jawa, kalaupun itu terjadi. Yeah. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya Pak, kok dari Pusgen itu berdasarkan apa sih perkiraan bahwa besarnya magnitudo megatrust di sini 8, di Lombok juga sampai 8. Mereka itu referensinya apa dari sini itu Pak, kira-kira bisa Bapak jelaskan? Iya,